Selamat pagi, siang, sore, atau malam Bapak Ibu semua. Pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang perlu kita persiapkan untuk melakukan lapor diri ya Bapak Ibu. Nah, untuk lapor diri kali ini saya akan contohkan pada Universitas PGRI Madiun. Yang pertama, Bapak Ibu silakan masuk ke dalam SIM PKB Bapak Ibu masing-masing, kemudian pastinya akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, Bapak Ibu perlu mengeklik tombol lapor diri pada menu ini. Nah, selanjutnya untuk di mana letak lapor diri tersebut, Bapak Ibu pada tampilan desktop beranda ini silakan scroll ke bawah, kemudian cari pengumuman, yang mana pengumuman PPG itu pada tahun 2025. Kita cari dulu Bapak Ibu. Nah, kita temukannya Bapak Ibu ya. Ini informasi lapor diri untuk PPG bagi guru tahun 2025. Silakan Bapak Ibu bisa diklik pada link tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu akan ditampilkan pada tampilan awal ini. Nah, di sini sudah jelas semua dari informasi apa saja yang perlu kita persiapkan, dari fakta integritas hingga foto berwarna dimensi 3x4. Kemudian nanti kita yang mana Pak? Nah, untuk pengisiannya kita perlu dua ini Bapak Ibu, yang nantinya kita akan diarahkan ke dalam Google Form-nya. Yang pertama, kita perlu mengisikan data dirinya kita. Untuk mengisi data diri kita, nah Bapak Ibu perlu menyiapkan beberapa file Bapak Ibu. Filenya apa saja? Yang pertama, NISN-nya panjenengan. NISN-nya itu didapatkan dari ijazah SMA Bapak Ibu semua. Jadi untuk NISN ini bisa dilihat pada ijazah SMA-nya dan wajib 10 digit Bapak Ibu. Pak, kalau misalnya NISN-nya saya tidak 10 digit bagaimana? Nah, pada angka depannya diberikan 000 Bapak Ibu, sehingga nantinya jumlahnya itu akan 10 digit. Pak, di ijazah saya tidak ada NISN-nya. Lalu bagaimana Pak? Nah, Bapak Ibu bisa mengisikannya menggunakan NIS atau nomor induk siswa. Lalu pasti Bapak Ibu juga akan bertanya, Pak, NIS-nya saya itu hanya ada 3 digit saja Pak, atau 4 digit saja. Nah, sama seperti tadi Bapak Ibu tambahkan angka 0000 sehingga nantinya NIS-nya panjenengan semua itu bisa berjumlah 10 digit seperti itu. Selanjutnya, yang kedua adalah nomor UKG-nya Bapak Ibu. Nomor UKG Bapak Ibu bisa dilihat pada SIM PKB Bapak Ibu. NUPTK juga bisa dilihat di SIM PKB-nya. NIK juga bisa dilihat di SIM PKB-nya. Kemudian KTP yang mana nantinya digunakan untuk mengisi alamat domisili Bapak Ibu semua. Yang terakhir adalah transkrip nilai Bapak Ibu yang nantinya juga akan diisikan ke situ. Lalu ketiga dari nomor UKG sampai dengan NIK ini, silakan Bapak Ibu bisa buka SIM PKB-nya masing-masing. Lah kemudian nanti di sini akan tertampil semua. SIM PKB ID ini merupakan nomor UKG-nya Bapak Ibu semua. Kemudian NIK dan juga jangan lupa nanti NUPTK-nya juga Bapak Ibu perlu siapkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang pertama, mari kita langsung masukkan identitas apa saja yang perlu kita siapkan. Yang pertama yaitu kita perlu menyiapkan email kita. Pak, emailnya menggunakannya yang apa? Emailnya boleh menggunakan guru belajar ataupun menggunakan email yang biasa Bapak Ibu, yang Gmail biasa. Lalu rekomendasinya apa Pak? Kalau saya sendiri nanti akan mengisikannya menggunakan email biasa Bapak Ibu, yaitu menggunakan Gmail. Pak, kalau aku mau mengisikannya yang email belajar bagaimana? Boleh, tidak ada masalah. Kemudian ini saya contohkan ya Bapak Ibu. Saya contohkan, masukkan emailnya. Ini saya random saja ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan email asli saya. Kemudian scroll ke bawah. Bapak Ibu pada tampilan SIM PKB-nya Bapak Ibu itu pasti tertampil bidang studi yang nantinya akan jenengan pelajari yang sesuai dengan SIM PKB-nya. Kalau saya itu guru kelas, sehingga saya pada bidang studi ini pilih guru kelas.
Selanjutnya silakan pilih next. Nah, pada tampilan yang kedua, Bapak Ibu silakan isikan nama lengkapnya tanpa gelar ya Bapak Ibu. Silakan bisa diisikan menggunakan nama lengkap dan juga pastikan mengisinya itu menggunakan huruf kapital. Oke. Selanjutnya NISN. Nah, seperti tadi Bapak Ibu perlu menyiapkan NISN-nya yang dapat dilihat pada ijazah SMA. Lalu yang perlu diperhatikan adalah ketika penulisan NISN-nya itu pada awal pengetikannya perlu diberi tanda petik atas. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Letaknya dari mana? Letaknya itu biasanya kalau di laptop itu di sampingnya tombol enter. Nah, kenapa Pak harus perlu diberi tanda petik? Karena nantinya agar angka-angka yang Bapak Ibu tuliskan itu dapat terbaca Bapak Ibu. Terbaca pada tampilan worksheet-nya dari LPTK. Kalau misalnya tidak berikan tanda petik, barangkali nanti ada beberapa angka yang tidak terbaca, misalnya angka 0. Itu kalau misalnya di depannya tidak diberi tanda petik, biasanya di tampilan worksheet-nya itu akan hilang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua perlu mengisikan tanda petik ketika penulisan NISN-nya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah nama lengkap dengan gelar. Saya isikan nama lengkap dengan gelarnya Bapak Ibu. Dan pastikan Bapak Ibu penulisannya benar ya, baik itu namanya ataupun gelarnya seperti itu. Selanjutnya nomor UKG Bapak Ibu. Nah, nomor UKG itu Bapak Ibu bisa dilihat pada SIM PKB-nya Bapak Ibu masing-masing. Dan jangan lupa dalam pengetikannya itu diawali dengan tanda petik seperti itu. Ini saya contohkan nomornya random ya Bapak Ibu. Oke, lanjutnya NUPTK juga sama, awali semuanya itu dengan tanda petik. Lalu tempat lahir sesuai ijazah di mana? Tidak perlu mengisikan kata kabupaten atau kotanya ya Bapak Ibu, langsung saja Bapak Ibu tuliskan di mana tempat lahir Bapak Ibu semua. Misalnya saya dari Semarang, kemudian tuliskan Semarang. Oke, lanjut. Tanggal lahirnya di sini juga sudah ada contohnya, yaitu dengan penulisan tanggal, kemudian bulan, lalu diikuti dengan tahun lahirnya. Saya contohkan, misalnya saya lahir itu tanggal 15 bulan Februari tahun 1990 misalnya. Jenis kelaminnya dipilih, kemudian agamanya apa dipilih, dan nama kandung ibu itu silakan Bapak Ibu tuliskan seperti itu. Kewarganegaraan dipilih, kemudian nomor induknya juga jangan lupa Bapak Ibu diawali dengan tanda petik seperti ini, sehingga nantinya nomor yang dituliskan itu tidak akan ada yang hilang seperti itu. Statusnya bagaimana silakan bisa dipilih, apakah lajang atau menikah atau bagaimana. Selanjutnya di sini pengisian pendidikan Bapak Ibu. Pada pendidikan itu pilih pendidikan yang terakhir Bapak Ibu semua. Kalau sampai dengan magister silakan bisa isikan sampai magister, kalau sampai sarjana silakan sarjana. Selanjutnya prodi. Nah, prodi itu program studi Bapak Ibu yang dulu Bapak Ibu pelajari ketika waktu S1. Nah, kebetulan saya dulu prodinya pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian kampusnya dari mana? Kampusnya silakan tuliskan, misalnya ini ya Bapak Ibu ya, Universitas PGRI Madiun. Oke, seperti itu. Selanjutnya tahun lulusnya kapan? Silakan dituliskan juga. Ini tidak perlu diawali dengan tanda petik ya Bapak Ibu ya. Misalnya tahun lulusnya itu 2010. Selanjutnya tadi ya, pada awal itu saya menyampaikan adanya IPK. Jadi Bapak Ibu silakan isikan IPK-nya disesuaikan dengan transkrip nilai yang Bapak Ibu miliki. Misalnya ini IPK saya 3,70. Nah, ditulis seperti itu. Nah, ini untuk prodi S2 apabila Bapak Ibu hanya sampai S1 boleh dikosongi ya.
Jadi kalau misalnya mau di strip juga boleh, tergantung, silakan Bapak Ibu bisa memilih seperti itu. Lanjutnya kita bisa mengisikan alamat lengkap sesuai KTP. Nah, pada alamat lengkap sesuai KTP ini kita pastikan pengisiannya itu sampai dengan kode posnya. Dimulai mungkin dari dukuhnya atau dimulai dari langsung desa ataupun RT-nya. Pak, lah nanti kok di sini ada pengisian RT. Nah, Bapak Ibu, karena di sini diminta alamat lengkap, jadi Bapak Ibu silakan tuliskan alamat lengkapnya itu yang benar-benar sesuai dengan KTP-nya. Walaupun nanti di sini ada RT-nya, yang penting kita menyesuaikan dengan ini. Oke. Nah, ini saya random saja. Kemudian RT-nya berapa, Bapak Ibu sesuaikan. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu itu tinggal di kota, maka perlu memilih yang kelurahan. Kalau yang kabupaten, pastinya Bapak Ibu perlu milih yang desa. Seperti itu. Selanjutnya, nama desa. Nah, pada nama desa ini Bapak Ibu untuk nama desanya itu tidak perlu Bapak Ibu tuliskan Desa Semarang misalnya, tidak usah. Jadi langsung saja Bapak Ibu tulis Semarang. Seperti itu. Kecamatan juga sama. Kalau misalnya nama kecamatannya Semarang, ya Bapak Ibu isikan saja nama kecamatannya Semarang. Lalu jika Semarangnya itu jika Bapak Ibu itu tinggal di kabupaten atau kota, pilihlah sesuai dengan domisili Bapak Ibu semua. Lanjutnya, ada nama kota atau kabupaten atau kota tidak perlu disebutkan kembali. Jadi Bapak Ibu langsung sebutkan saja nama kota atau kabupatennya, tidak perlu dituliskan Kabupaten Semarang atau Kota Semarang, itu tidak usah. Jadi langsung saja tuliskan saja sesuai dengan nama kota atau kabupatennya. Lalu provinsi. Nah, untuk provinsi juga ini tidak boleh Bapak Ibu singkat, misalnya provinsinya itu Jawa Tengah kemudian disingkat dengan Jateng. Provinsinya Jawa Timur, Bapak Ibu singkat dengan Jatim, tidak perlu ya, jangannya Bapak Ibu. Kita menyesuaikan dengan apa yang diminta dari LPTK ini. Oke, kita tuliskan Jawa Tengah. Kode posnya berapa? Ini untuk kode posnya saya random ya Bapak Ibu. Kemudian tinggalnya bagaimana, apakah milik pribadi atau bagaimana, silakan dituliskan. Lalu kendaraannya bagaimana, biasanya Bapak Ibu gunakan, tuliskan juga. Lalu ini Bapak Ibu, untuk nomor telepon Bapak Ibu perlu juga diberi tanda petik awal. Kenapa? Karena pada nomor telepon itu biasanya dimulai dengan angka 0, 8 sekian sekian sekian. Nah, apabila tidak diberi tanda petik, nanti pada tampilan worksheetnya di LPTK itu kadang angka 0-nya hilang Bapak Ibu. Lah, untuk menanggulangi angka 0-nya hilang, itu Bapak Ibu tadi ya perlu diberikan tanda petik pada awalnya. Ini saya contohkan. Ini random Bapak Ibu ya. Nomor telegramnya bagaimana, nomor WA-nya yang apa, sampai dengan nomor teleponnya. Oke, kalau sudah kita next kan. Alamat lengkap domisili. Jadi Bapak Ibu, untuk alamat lengkap domisili itu Bapak Ibu bisa tuliskan sesuai dengan KTP, boleh. Atau misalnya Bapak Ibu sekarang sedang ada tinggal di mana, tidak sesuai dengan domisili, tapi saya rekomendasikan untuk mengisikannya itu sesuai dengan KTP Bapak Ibu ya, sehingga nanti apabila ada suatu hal yang dibutuhkan, apabila mengirimkan berkas-berkasnya ke jenengan, jadi bisa dikirimkan langsung sesuai dengan alamat KTP-nya Bapak Ibu. Dan ini perlu dimulai dari RT sampai dengan kode pos. Jadi Bapak Ibu perlu mengisikannya secara lengkap. Ini datanya, ini data acak Bapak Ibu ya. Saya tidak mengisikannya secara real. Jadi ini saya data percontohan saja. Selanjutnya nama desa. Nah, ini tidak perlu Bapak Ibu juga sebutkan nama desanya atau kelurahannya. Jadi langsung namanya saja. Misalnya saya berada di Ngalian, ya tulis saja desanya apa namanya, kemudian tuliskan seperti itu.
Kemudian untuk pengisian kabupaten atau kota, nah ini untuk membedakan Bapak Ibu itu tinggal di kabupaten atau kota, Bapak Ibu perlu menyebutkan kabupaten atau kotanya. Misalnya saya tinggal di kota Semarang, berarti kota Semarang. Apabila Bapak Ibu tinggal di Kabupaten Semarang, berarti di sini perlu ditambahi Kabupaten Semarang seperti itu. Selanjutnya provinsi. Nah, untuk provinsi itu juga sama, tidak boleh diisikan dengan pengisian singkat. Jadi harus jelas Bapak Ibu ya. Kita next. Kemudian nama ayahnya siapa? Nama ibunya siapa? Lalu yang terakhir, pada konfirmasi lapor diri ini Bapak Ibu perlu mengchecklist bahwa data yang sudah Bapak Ibu isi itu datanya sudah benar, sehingga dalam pengisian dari awal sampai akhir ini Bapak Ibu perlu benar-benar teliti. Apabila ada isian yang diminta ada tanda petiknya, Bapak Ibu harus isikan yang ada petiknya. Kemudian keterangan yang diminta oleh LPTK bisa Bapak Ibu baca jelas sekali. Di situ dimintanya kabupaten kotanya disebutkan, diminta desa disebutkan juga disebutkan, pokoknya sesuai dengan apa yang diminta dari LPTK itu. Lalu yang terakhir Bapak Ibu perlu mengsubmitnya. Oke, kalau sudah berarti selesai Bapak Ibu. Dan pesan saya dalam pengisian ini, tolong Bapak Ibu jangan mengisinya menggunakan handphone. Kenapa? Karena kalau misalnya menggunakan handphone itu terkadang kalau Bapak Ibu memencet tombol kembali pada handphonenya, maka isian ini terkadang tidak tersimpan Bapak Ibu, sehingga tidak akan terkirim pada isian konfirmasi pada LPTK-nya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu perlu mengisikannya menggunakan laptop saja, lebih aman Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya untuk yang lapor diri ini sudah selesai Bapak Ibu. Lalu yang kedua, tahapan selanjutnya adalah pengisian lapor diri pada data pendukung Bapak Ibu ya. Nah, ini dokumen pendukung ini. Silakan Bapak Ibu klik saja dokumen pendukungnya. Kemudian untuk penamaannya Bapak Ibu sesuaikan dengan bidang studi PPG Bapak Ibu saat ini. Kalau misalnya Bapak Ibu itu SD, berarti depannya SD, kemudian underscore namanya siapa. Kalau bisa Bapak Ibu isikan nama lengkapnya Bapak Ibu ya. Sehingga untuk membedakan setiap orang itu terkadang ada nama panggilan sama tapi nama panjangnya beda. Nah, sehingga Bapak Ibu perlu mengisikannya menggunakan nama lengkapnya. Lalu pada setiap filenya Bapak Ibu tuliskan juga apabila file itu merupakan fakta integritas, tuliskan. Kemudian misalnya biodata juga tuliskan biodata. Apabila ijazah juga tuliskan ijazah dan seterusnya. Lalu untuk emailnya Bapak Ibu, pastikan untuk emailnya itu diisikan sesuai dengan apa yang tadi Bapak Ibu isikan. Kalau misalnya menggunakan guru belajar, silakan gunakan guru belajar. Kalau misalnya mau menggunakan Gmail yang biasa juga boleh. Seperti itu. Ini saya contohkan random juga, nama lengkapnya juga tanpa gelar Bapak Ibu ya. Dan tolong isikannya itu menggunakan kapital Bapak Ibu. Karena apa? Untuk bisa membedakan antara setiap huruf yang terbaca Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu itu namanya tidak ada yang salah. Lalu isikan Bapak Ibu nomor UKG-nya sama ya, diawali dengan tanda petik. Kemudian NIK-nya juga diawali dengan tanda petik. Selanjutnya bidang studinya disesuaikan dengan apa yang akan Bapak Ibu ampu pada bidang studi kali ini, PPG kali ini Bapak Ibu. Lalu untuk ukuran filenya Bapak Ibu, pada scan biodata itu maksimal 10 MB, fakta integritas maksimal 1 MB, ijazah itu maksimal 1 MB, transkrip itu 1 MB, kemudian KTP itu dalam bentuk gambar maksimal juga 1 MB. Lalu untuk pas foto berwarna Bapak Ibu, mungkin pada informasi pengumumannya itu maksimal 100 KB. Tapi di sini pihak LPTK memberikan
maksimal file itu maksimal filenya adalah 1 MB, sehingga Bapak Ibu bisa dirubah lagi yang nantinya pas fotonya panjenengan itu tidak ngeblur. Karena kalau misalnya 100 KB itu biasanya fotonya pecah Bapak Ibu. Nah, sehingga kalau misalnya ukuran yang maksimal 1 MB pastinya akan lebih jelas fotonya panjenengan itu. Selanjutnya untuk surat keterangan, bentuknya PDF, scan SKCK bentuknya juga PDF, hingga surat bebas nafsa bentuknya PDF. Dan jangan lupa Bapak Ibu, setiap file itu maksimal 100 MB, 100 MB itu ukurannya besar Bapak Ibu ya. Jadi maksimalnya 1 MB. Lalu bagaimana Pak cara uploadnya? Oke, cara uploadnya itu pastikan Bapak Ibu sudah menyiapkan filenya pada laptop atau komputer Bapak Ibu semua. Lalu klik add file, kemudian pilih yang browser, lalu cari Bapak Ibu di mana Bapak Ibu menyimpan file-file tersebut, dan pastikan namanya itu sesuai ya Bapak Ibu. Karena saya PBG-nya itu SD, maka untuk nama awalnya itu SD, diikuti nama lengkap, kemudian diikuti nama filenya, lalu diklik, kemudian di open Bapak Ibu. Ini saya bebas Bapak Ibu ya, maksudnya random seperti itu. Nah, kalau sudah nanti isian yang file yang Bapak Ibu upload itu akan muncul di sini. Semuanya akan muncul di sini. Lalu apabila sudah diuploadkan semua, maka Bapak Ibu perlu submit seperti itu. Ya, sehingga kalau misalnya sudah submit, semua file yang sudah Bapak Ibu siapkan itu sudah terkirim ke LPTK-nya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, saya ingatkan untuk pengisiannya itu jangan menggunakan HP. Kenapa tadi? Karena kalau misalnya menggunakan HP itu bisa saja file yang sudah dikirimkan itu tidak terkirim ke sana. Dan juga terkadang kalau misalnya Bapak Ibu pencet tombol kembali, nanti itu tidak terisi lagi, kosong seperti itu Bapak Ibu. Oke, kiranya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu bisa kirimkan di grup kita, di grup PPG Unipma yang sesuai dengan jurusannya masing-masing. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Selamat pagi, sore, siang, atau malam.